Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kalian selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalian semoga semangat belajarnya walaupun kondisi yang seperti ini masih kondisi pandemi. Ya. Baik, minggu kemarin kalian sudah mempelajari materi bab 2. Hari ini kalian masih belajar di materi bab 2. Tetapi materi ini masih berkesinambungan dengan materi yang sebelumnya. Kalau minggu kemarin saya bahas itu ada 4 bagian ya. Yang pertama itu perlawanan dari Aceh. Yang kedua itu dari Maluku. Yang ketiga Sultan Agung versus Jan Pieter Zoncon. Dan yang keempat Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Hari ini kalian masih berada di materi perlawanan rakyat terhadap bangsa Barat. Yang kedua ya. Karena di perlawanan rakyat terhadap bangsa Barat ini ada 8 bagian, jadi Bapak akan membaginya itu menjadi 4. Dan hari ini kalian akan belajar di 4 bagian lagi. Perlawanan Goa. Di manakah Goa itu? Kerajaan Goa berada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumber Opu dan sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Sumber Opu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu. Misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli yang dilakukan oleh para bangsa asing. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Ada satu titik yang menyebabkan kerajaan Goa ini melakukan perlawanan kepada VOC. Apakah itu? Terutama di Pelabuhan Sumber Opu. Pelabuhan Sumber Opu ini memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sumber Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat, ataupun sebaliknya. Sebagai contoh, kapal-kapal pengangkut rempah-rempah dari Maluku yang berangkat ke Malaka sebelumnya akan singgah dulu di Pelabuhan Sumber Opu. Begitu juga barang dagangan dari barat yang akan masuk ke Maluku juga
melakukan bongkar muat di pelabuhan Sumber Opu. Dengan melihat peran dan posisinya yang strategis ini, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan kerajaan Goa dan menguasai Sumber Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Karena kerajaan Goa ini adalah salah satu kerajaan maritim yang mempunyai pengaruh besar di Nusantara ini. Karena itulah VOC harus dapat menundukkan yang namanya kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi kerajaan Goa ini terus dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumber Opu. Akan tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil, lebih lincah dan lebih gesit bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Kemudian kapal-kapal VOC merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing lainnya. Salah satu raja Goa yang terkenal di kerajaan itu, yang bernama Sultan Hasanuddin. Pastinya kalian sudah tahu ini namanya. Sultan Hasanuddin ini ingin sekali menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Beberapa benteng pertahanan mulai dibangun dan dipersiapkan di sepanjang daerah pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan secara matang untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Sementara itu, pihak VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan kerajaan Goa. Politik adu domba atau yang dikenal sebagai politik divide et impera ini mulai dilancarkan. VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. VOC begitu bernafsu untuk segera dapat mengendalikan kekuasaan di kerajaan Goa. Oleh karena itu, pimpinan VOC, Gubernur Jenderal Matsuyker, memutuskan untuk menyerang kerajaan Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon, dan juga orang-orang Bugis di bawah pimpinan Arupalaka. Tanggal 7 Juli 1667 terjadilah Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis James John Spelman, diperkuat oleh pengikutnya Arupalaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan John Kerr dan Manipa. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan kerajaan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan oleh pasukan Sultan Hasanuddin. Tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap daripada pasukan Sultan Hasanuddin, VOC berhasil mendesak pasukan Sultan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara kerajaan Goa di Barombong dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini mulai menandakan bahwa kemenangan VOC semakin dekat. Dan Sultan Hasanuddin sendiri kemudian dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian
yang dikenal sebagai Perjanjian Bongaya. Itu di sekitar 18 November 1667. Itu ada isinya. Isinya itu ada 3 ya. Yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang Barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Sebenarnya Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu, karena isi dari perjanjian itu sangat bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat kerajaan Goa. Di tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan VOC. Sayang sekali, perlawanan ini lagi-lagi dapat digagalkan oleh VOC. Dengan keadaan yang sangat terpaksa ini, Sultan Hasanuddin akhirnya harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya ini. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada pihak VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama sebagai Benteng Rotterdam. Ini adalah tokoh yang bernama Sultan Hasanuddin. Bagi kalian yang belum tahu mana orangnya, ini ya orangnya. Bagi yang belum tahu benteng Rotterdam itu seperti apa, ya ini ya bentengnya. Selanjutnya, rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. VOC melakukannya sudah sampai di daerah Riau. Karena VOC sendiri juga mulai mengincar daerah Riau itu sendiri. Dengan politik memecah belah ini, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan yang sewenang-wenang dari VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanannya. Salah satu contohnya di perlawanan di Riau ialah perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Siak. Raja Siak, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirimkan pasukannya di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Nah, uniknya ini, dalam pertempuran, Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja, Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang, sifat bela negara, sifat
tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra pahlawan ini. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah meninggal. Sebagai gantinya, diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahnya yang ingin memerangi VOC di Malaka, dan sebagai komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Pada tahun 1391, mulailah perang melawan VOC sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak. VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC sendiri mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini merupakan pukulan telak bagi Siak. Oleh karena itu, segera dipersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai pucuk pimpinan, pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Dalam serangan ini diperkuatlah kapal perang yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Mulailah pertempuran sengit di Pulau Guntung. Nah, ternyata benteng VOC di Pulau Guntung itu sangat kuat dan berlapis-lapis, dan juga dilengkapi meriam-meriam besar. Dengan demikian, pasukan Siak sulit menembus benteng itu. Sultan Siak bersama para panglima dan penasehatnya mengatur siasat baru. Sepakati bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura damai dengan cara memberi hadiah kepada Belanda. Oleh karena itu, siasat ini dikenal sebagai siasat hadiah Sultan. VOC agak mulai mengikut siasat ini. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Rundingan damai diadakan di Loji, itu di Pulau Guntung. Pada saat rundingan baru mulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada permintaan VOC. Sultan segera memberi kode pada anak buahnya dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di Loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Sekalipun belum berhasil mengenyahkan VOC dari Malaka. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan itu sendiri. Oleh karena itu, atas jasanya Raja Indra Pahlawan dan sebagai Panglima Besar Sultanan Siak, bagi yang belum tahu seperti apa istananya, ya, ini adalah gambar istana dari Kerajaan Siak. Selanjutnya, orang-orang Cina berontak. Di abad kelima, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang di daerah Jawa dan jumlahnya pun
semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, bahkan tidak sedikit orang yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitupun pada masa permintaan VOC di Batavia, banyak orang-orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa ternyata tidak semua yang punya modal. Bahkan diantaranya mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Karena itulah, untuk membatasi orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin. Itu namanya permissive deed. Itu di bahasa Belandanya. Atau masyarakat sering menyebut dengan sebagai surat pas. Apabila orang Cina ini tidak mempunyai surat itu, maka akan ditangkap dan dibuang ke Thailand, atau untuk sekarang namanya Sri Lanka. Nah, kenapa dibuang ke situ? Untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC, atau juga mereka akan dikembalikan ke negeri asalnya. Nah, mereka diberi waktu sekitar 6 bulan untuk mendapatkan yang namanya surat pas ini. Biaya untuk mendapatkan surat izin itu sekitar 2 ringgit. Tetapi dalam pelaksanaannya, untuk mendapatkan surat izin itu terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal. Bukan hanya lagi 2 ringgit. Akibatnya, banyak yang tidak mampu memiliki surat izin itu. VOC pun langsung bertindak tegas. Orang-orang Cina yang tidak memiliki surat itu bermukim, kemudian ditangkap. Mereka juga banyak yang melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Di tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menyebutnya peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping, kemudian memasuki rumah-rumah orang Cina, dan kemudian pula melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Sementara yang berhasil meloloskan diri dan melakukan perlawanan di berbagai daerah, itu di Jawa Tengah. Perlawanan dan kekacauan yang dilakukan
oleh orang-orang Cina ini kemudian meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini ternyata mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di daerah pesisir. Bahkan yang menariknya lagi, Raja Paku Buwana II juga ikut mendukung pemberontakan itu. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga banyak korban yang berjatuhan. VOC pun segera meningkatkan kekuatan tentara maupun persenjataan sehingga pemberontakan yang dilakukan oleh orang Cina ini satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi ini, Paku Buwana kedua mulai bimbang dan mulai kebingungan, dan akhirnya Paku Buwana kedua malah melakukan perundingan damai dengan VOC karena terlalu ikut campur dengan urusan VOC dengan orang-orang Cina. Yang terakhir, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Di minggu kemarin sudah disinggung bahwa beberapa Raja Mataram setelah Sultan Agung merupakan raja mohon maaf ya. Di minggu kemarin sudah disinggung bahwa ada beberapa Raja Mataram setelah Sultan Agung, kalau tidak salah ya, itu lemah, bahkan bersahabat dengan kaum penjajah. Begitupun juga pada pemerintahan Paku Buwana kedua, malah terjadi persahabatan dengan VOC. Bahkan VOC semakin berani untuk menekan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Paku Buwana kedua. Wilayah pengaruh kerajaan Mataram juga semakin berkurang. Persahabatan antara Paku Buwana kedua dan VOC ini telah menimbulkan kekecewaan para bangsawan kerajaan. Apalagi VOC melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan. Hal ini mendorong munculnya berbagai perlawanan. Misalnya, salah satu perlawanan dari Raden Mas Said. Bagi yang belum tahu siapa Raden Mas Said itu, saya kasih tahu. Raden Mas Said ini adalah putra dari Raden Mas Ria yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan putri dari komitmen dan kejujuran Paku Buwana kedua. Pangeran Mangkubumi adalah adik dari Paku Buwana kedua. Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya berhasil memadamkan perlawanan dari Mas Said. Ternyata Paku Buwana kedua ingkar janji. Paku Buwana kedua kehilangan nilai dan komitmen sebagai raja yang berpegang pada tradisi Sabda Pandita Ratu Datan Benau Wola Wali, atau perkataan raja tidak boleh ingkar. Karena bujukan Patih Pringgalaya ini, Paku Buwana kedua tidak memberikan tanah Sukawati pada Pangeran Mangkubumi. Kemudian terjadilah pertentangan antara Raja Paku Buwana kedua yang didukung Patih Pringgalaya di satu pihak dengan Pangeran Mangkubumi.
Dalam suasana konflik ini, tiba-tiba dalam pertemuan terbuka di istana itu, Gubernur Jenderal Van Imhoff mengeluarkan kata-kata yang menghina dan menuduh Pangeran Mangkubumi terlalu ambisi dalam mencari kekuasaan. Hal inilah yang sangat mengecewakan hati dari Pangeran Mangkubumi ini. Pejabat VOC secara langsung telah mencampuri urusan pemerintahan kerajaan. Kemudian Pangeran Mangkubumi segera meninggalkan istana. Tidak ada pilihan lain kecuali angkat senjata untuk melawan VOC yang telah semena-mena ikut campur dalam urusan pemerintahan kerajaan. Ini sekaligus memperingatkan saudara tuanya, yaitu Paku Buwono kedua, agar tidak mau didikte oleh VOC. Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya pertama kali pergi ke Sukawati untuk menemui Mas Said. Kemudian pihak antara Pangeran Mangkubumi dan Mas Said bersepakat untuk bersatu melawan VOC. Untuk memperkokoh persekutuan ini, antara Raden Mas Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur, yaitu di daerah Surakarta, ke selatan, terus lagi ke Madiun, Ponorogo, dengan pusatnya di Sukawati. Sedangkan Mangkubumi ini berkonsentrasi di bagian barat Surakarta, terus ke daerah pusat di hutan beringin dan di desa Pacetokan dekat daerah Pleret. Itu sudah termasuk dalam bagian wilayah Yogyakarta. Diberitakan pada saat itu Pangeran Mangkubumi membawahi sejumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 prajurit kavaleri. Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapai satu perjanjian yang namanya Perjanjian Janti. Itu di tanggal 13 Februari 1755. Isi dari Perjanjian Janti itu antara lain maaf ya. Isi pokok-pokok dari perjanjian itu adalah Mataram dibagi dua. Wilayah barat itu di Jogja diberikan kepada Mangkubumi dan berkuasa sebagai sultan yang dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sedangkan bagian timur daerah Surakarta atau Solo tetap dipimpin oleh Paku Buwono ketiga. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapainya satu perjanjian lagi, yaitu Perjanjian Salatiga di tanggal 17 Maret 1500. Maksud saya 1757. Yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama. Inilah
yang namanya Pangeran Mangkubumi. Inilah yang namanya Raden Mas Said. Sekian pertemuan pada hari ini. Untuk minggu ini tidak ada tugas. Ya, akan tetapi masing-masing dari kalian berikan kesimpulan terkait materi tadi. Itu materi yang saya sampaikan. Masing-masing dari kalian mempunyai satu kesimpulan. Ya, mau panjang ataupun pendek ya. Itu terserah kalian. Dan kesimpulan itu ditulis di kolom komentar video ini. Tulis kesimpulan dulu beserta nama, nomor absen, dan kelas. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih kepada kalian semua dalam mengikuti pembelajaran ini. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Jaga kondisi kesehatan kalian, jangan ada yang keluyuran karena di kota ini sudah mulai menerapkan jam malam sesuai peraturan wali kota. Sekian dari saya. Apabila ada terdapat kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.